Hai adik-adik, apa kabar? Semuanya pasti sehat kan? Adik-adik, kita jumpa lagi dalam IMPT PLKPT Bukit Muria tanggal 31 Mei 2020. Adik-adik, ibadah kita masih dalam bentuk video streaming, tetapi kita harus yakin dan percaya Tuhan tetap menyertai ibadah kita dari awal hingga akhirnya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kakak minta kalian untuk mempersiapkan dulu semuanya. Siapkan Alkitab, siapkan uang persembahannya dulu ya. Kalau sudah siap, mari kita bersiap-siap dalam ibadah kita. Yuk adik-adik, kita menyanyi satu lagu untuk memuji Tuhan. Kita berdiri, kita menyanyi Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Kalau adik-adik tahu gerakannya, kita juga sambil bergerak ya. Yuk. Karena Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Karena Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Adik-adik, kita akan masuk di dalam liturgi. Mari kita bersaat teduh sejenak. Adik-adik, mari kita memulai ibadah kita. Kita berdiri, kita menyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 108, Tuhan Engkaulah Hadir. Tuhan Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja. Tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Di dalam suka duka Kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya. Dalam kerajaan-Mu Kau ubah dunia. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa untuk membuka ibadah kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Teristimewa pada hari ini Tuhan, kami boleh hadir kembali di dalam IHMPT walaupun dalam bentuk streaming. Kami yakin Roh Tuhan tetap hadir, mengurapi kami, memimpin ibadah kami dari awal hingga boleh berakhirnya, agar segala sesuatu berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, urapi kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, kita menyanyi lagi satu lagu dari nyanyian rohani nomor 119, Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi
kita akan membaca ayat kitab secara bergantian. Kita buka Roma 8 ayat 26 sampai 30. Roma 8 ayat 26 sampai 30. Kakak baca ayat yang tercetak genap, adik-adik baca yang tercetak ganjil ya. Kita mulai. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Merespon ayat Alkitab, mari kita bernyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 31 di seluruh dunia. Di seluruh dunia, Roh Kudus berkarya. Di seluruh dunia, sesuai sabda Nabi. Di seluruh dunia, pengenalan akan Tuhan seperti air dalam laut memenuhi semuanya. All over the world, the Spirit is moving. All over the world, as the prophet says it will be. All over the world, there is mighty revelation of the glory of the Lord, as the water cover the sea. Adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Pada hari ini, firman Tuhan kita akan dilayani oleh Kak Meti. Nah, adik-adik, siapkan Alkitabnya seperti yang tadi kakak bilang, dan kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Ya, terima kasih adik-adik. Saat ini bacaan kita pagi hari ini terambil dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29 ya. Yoel di mana? Perjanjian Lama. Kalau Alkitab kakak halaman 1264. Setelah Daniel, kemudian Hosea dan Yoel. Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Sudah ketemu Yoel 2? Ya. Kalau sudah, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ya, demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik kita, bacaan kita ini mengenai apa sih? Ya, mengenai bagaimana Roh Kudus turun dalam kehidupan umat Israel saat mengalami serangan hama belalang. Nah, minggu lalu
kita sudah mendengar bahwa melalui Nabi Yoel, Tuhan memerintahkan agar umat Israel bertobat, agar umat Israel meratap. Karena apa? Karena begitu banyak nubuat-nubuat yang akan terjadi dalam kehidupan umat Israel. Salah satunya belalang, hama belalang. Nah, Roh Kudus ini yang akan menolong umat Israel. Yang menolong tidak hanya umat Israel, kalau sekarang ini bahkan menolong kita juga. Nah, apa sih Roh Kudus itu? Menurut ajaran Kristiani, orang Kristen memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang menolong, yang memimpin, menghibur, dan menjadi teman yang setia. Roh Kudus menuntun umat Kristen agar hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus juga merupakan penghubung antara umat Israel dan Allah. Nah, orang Kristen percaya kalau Roh Kuduslah yang menyebabkan orang percaya kepada Yesus. Jadi, kalau tidak ada Roh Kudus, kita tidak akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Nah, Roh Kudus juga yang memampukan orang-orang Kristen untuk menjalani kehidupan Kristen mereka. Roh Kudus tinggal di dalam diri setiap orang Kristen. Setiap orang Kristen. Orang Kristen itu siapa saja? Iya, betul. Orang Kristen itu adalah setiap orang yang percaya akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Seperti kakak dan juga adik-adik. Nah, Roh Kudus ini tinggal di dalam setiap diri orang Kristen. Setiap tubuh orang Kristen adalah bait suci, tempat tinggal Roh Kudus. Roh Kudus ini digambarkan sebagai roh penghibur, sebagai penolong, dan memimpin orang-orang Kristen di dalam jalan kebenaran. Karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan kakak dan juga adik-adik, akan memberikan hasil-hasil yang positif, hasil-hasil yang dikenal sebagai buah-buah roh. Nah, apa sih tugasnya Roh Kudus itu dalam kehidupan kita? Ya, Roh Kudus itu tugasnya adalah 1, sebagai penolong. 2, sebagai penghibur. 3, Roh Kudus yang menyertai kita. Nah, itu adik-adik bisa baca di Yohanes 14. Dan juga Roh Kudus menyadarkan kita akan dosa-dosa kita. Roh Kudus juga menolong kita dalam kelemahan kita. Nah, adik-adik, masih banyak lagi peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, seperti bacaan kita tadi dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus kepada semua manusia tanpa kecuali, baik laki-laki maupun perempuan. Di dalam diri adik-adik juga Roh Kudus akan berkarya. Nah, jadi adik-adik ingat bahwa Roh Kudus itu penolong, penghibur, menyertai dan menyadarkan kita akan dosa. Roh Kudus tahu apa yang terbaik bagi kita. Nah, kurang apa lagi adik-adik? Sekarang apa yang harus kita lakukan supaya Roh Kudus tinggal di hati kita? Ya, kita harus bertobat, mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Nah, Roh Kudus kalau ada di hati kita, tandanya apa sih? Nah, tanda-tanda Roh Kudus ada di hati kita, yang pertama, kita mempunyai keinginan untuk berbuat baik. Tidak hanya keinginan,
tapi juga dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kemudian kita juga sadar kalau kita berbuat salah, kita tahu, oh ini salah. Roh Kudus kasih rasa yang tidak nyaman dalam hati kita kalau kita berbuat salah. Jadi kita bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Kemudian kita juga lebih berakal budi. Nah, adik-adik, mau nggak Roh Kudus ada di hati kita? Iya, pasti semua mau, kakak juga mau. Untuk itu kita mau berdoa, kita minta Roh Kudus untuk tetap ada dalam hati kita. Ya, kakak kasih waktu ke adik-adik untuk berdoa, mengakui segala dosa-dosa adik-adik, dan kakak juga akan berdoa dalam hati. Kita mengaku dosa-dosa kita berdoa. Ya, setelah kita berdoa mengakui dosa-dosa kita, sekarang kakak akan berdoa, adik-adik ikutin doa kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pengampunan dosa-dosa dalam kehidupan kami. Saya tadi telah mengaku dosa-dosa saya, dan saya bersyukur Tuhan Yesus mau mengampuni. Dan sekarang saya undang Roh Kudus, masuklah dalam hati saya, diami dalam hati saya, supaya saya tetap dalam penyertaan Roh Kudus. Dan saya berjanji untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun saya berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Ya, demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sebagai respon atas firman Tuhan, mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita siapkan dulu lagunya dari Kidung Jemaat nomor 237, Roh Kudus Tetap Teguh. Adik-adik terkasih, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhanlah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ibadah minggu, persekutuan teruna yang boleh kami ikuti pada pagi hari ini. Walaupun secara virtual ya Tuhan, namun kiranya kasih dan penyertaan Tuhan saja yang boleh menyertai kami, menguatkan kami melalui ibadah ini. Kami mau berdoa secara khusus untuk gereja-gerejamu di mana saja berada. Biarlah Tuhan memberkati dengan segala gerak layan yang dilakukan, terutama gereja kami GPIB Bukit Moria ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mulai dari pendeta-pendeta, pengurus pelkat, komisi, karyawan gereja, dan semua yang boleh terlibat dalam pelayanan yang dilakukan. Biarlah itu boleh menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan juga selalu memberikan mereka
kesehatan, kekuatan selalu, kesabaran dalam membimbing kami sebagai anak-anak. Tuhan juga mau memberkati sekolah kami, walaupun pada saat ini kami masih harus belajar di rumah. Kami selalu lakukan segala sesuatu di rumah ya Tuhan, terkait dengan sekolah kami ini. Biarlah Tuhan juga memberkati, memberikan kami selalu semangat dalam mengikuti setiap pelajaran yang diberikan. Terutama bagi kami yang sudah boleh menyelesaikan ujian, biarlah Tuhan sendiri yang mau menolong dan memimpin kami, dan kiranya hasil yang terbaik yang boleh kami dapatkan dari kesemuanya yang sudah boleh kami lakukan dan usahakan itu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk mereka-mereka yang terpinggirkan, mereka-mereka yang dalam kekurangan, kiranya Tuhan yang mau datang melawat mereka. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Biarlah ya Tuhan, Kau mau berkati pemerintahan bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan juga sampai jajaran yang terendah ya Tuhan di kota dan di desa-desa yang ada. Biarlah ya Tuhan, bangsa dan negara ini selalu ada dalam pengawasan-Mu ya Tuhan, terutama ketika kami masih harus berhadapan dengan pandemi virus COVID-19 ini ya Tuhan. Mampukan pemerintah, bangsa dan negara kami, dan juga kami sebagai warga masyarakat untuk tetap taat, untuk tetap patuh dengan segala aturan yang sudah boleh dibuat untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 yang terjadi sampai dengan saat ini ya Tuhan. Tuhan juga memberkati segala yang dilakukan oleh para dokter, para medis, para relawan yang boleh berada di garis depan untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19 di negara kami ini. Tuhan memberikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, kesabaran selalu dalam menjalankan tugas yang maha berat ini ya Tuhan. Namun kami yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Penyertaan Tuhan selalu ada untuk mereka selalu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang jauh daripada sempurna, yang selalu kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah boleh mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita berdiri, kita menyanyi dari kitab Bakti nomor 285, dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa Surgawi pemberi kurnia, puji Yesus Mesias penebus dunia, puji Roh pemersatu dalam kasih.
adik-adik terkasih, kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah boleh kalian dengar. Untuk mengakhiri ibadah kita akan bersatu dalam doa penutup. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, terima kasih untuk kesempatan ibadah yang sudah boleh kami nikmati pada minggu pagi hari ini. Kiranya firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan dan kesegaran bagi iman percaya kami kepada kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam buat seluruh keluarga ya. Tetap sehat selalu dan Tuhan berkati.